perhambakan diri kamu kepada orang yang memperhambakan dirinya kepada aku, dan perbudaklah orang-orang yang memperhambakan dirinya kepada kamu. Ketika satu orang hati mereka ta'alluq kepada dunia ini, cinta kepada dunia ini, habiskan masa untuk dunia ini, maka di dunia Allah katakan dunia nanti akan menyibukkan mereka. Siang malam bekerja, mereka tak dapatkan apa-apa. Mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Mereka hanya dapatkan kesusahan. Mereka tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, wahai dunia, perhambakan diri kamu kepada orang yang memperhambakan dirinya kepada aku. Orang yang hatinya tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan bersyukur. Hari ini Allah SWT, air di depan mata kita pun tidak berkhidmat, makanan di depan mata kita pun tidak berkhidmat. Kita makan begitu banyak tapi tidak ada keberkahan, tidak merasakan kenikmatan. Makanan yang orang bikin begitu susah, yang harganya begitu mahal, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Dunia tidak berkhidmat pada kita. Kenapa dunia tidak berkhidmat? Karena kita tidak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dahulu telah contohkan kehidupan suci murni, kehidupan mulia bagi Nabi SAW. Sampai Nabi katakan, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa itu hanya ada pada masa aku. Sebaik-baik waktu itu hanya ada pada masa aku saja. Kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang terbaik itu hanya ada di dalam di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah kehidupan yang terbaik. Inilah kehidupan yang paling mulia. Kepada sahabat, ketika mereka susah, penderitaan mereka menderita penderitaan yang sangat tinggi, tapi ketika agama dalam kehidupan mereka, maka mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semulia-mulianya. Dunia mereka dimuliakan oleh Allah, begitu pula nanti akhirat mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat begitu banyak kemuliaan yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalkan agama. Dengan amalkan agama, kemuliaan begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang mulia, seluruh sahabat telah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan, tidak ada kehidupan yang lebih membahagiakan kecuali kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sifat-sifat imaniyat yang mereka miliki, yang mana mereka ini sudah tak terkesan lagi dengan kehidupan dunia mereka. Mereka hanya yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan apa yang disebut oleh Allah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun mereka tidak yakin dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka pegang, tapi mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari mulia, kalau di dunia ini nampaknya mereka memang tidak begitu mulia nampaknya, tapi hakikatnya mereka mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dari mulia, wa yut'imu ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Ada mulia, kehidupan imaniyat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak mempedulikan kehidupan mereka di dunia, tapi mereka berbuat adalah karena ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan mereka hanya untuk menuntut janji yang telah
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimulai hidup dunia dalam keadaan susah untuknya, tapi senang dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imu ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang mana mereka memberikan makanan, tidak ada makanan lain. Yang makanan itulah saja makan. Sayyidina Ali bekerja kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi meminta pedang, kemudian ibu yang mulia diberikan upah diberikan tepung, dibuat roti, sehingga dapatlah 5 keping roti dari kerja bersama orang Yahudi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka 5 keping roti di saat hendak berbuka hari puasa yang pertama, mereka sahur dengan segelas air putih, kemudian berbuka dengan sekeping roti. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mendapat sekeping roti, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha mendapat sekeping roti, Hasan mahu sekeping roti, Husain mahu sekeping roti, dan pembantunya sekeping roti. 5 keping roti siap untuk disantap ketika itu saat detik hendak berbuka puasa. Ada yang mulia, ketika hendak berbuka itu datang orang miskin. Wahai zuriat Nabi, wahai keluarga Nabi, wahai keturunan Nabi, kami orang miskin sudah berhari-hari tidak berjumpa dengan makanan. Berilah kami makan. Ketika itu satu orang sahabiah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, telah kumpul kelima keping roti itu, telah bagi semuanya kepada orang miskin. Allah SWT, ini sifat imaniat yang dimiliki oleh orang dahulu. Betapa mulianya hati mereka, sampai mereka tidak memikirkan kehidupan mereka. Di saat-saat detik hendak berbuka puasa, korbankan semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bagi semuanya orang miskin. Dari mulia hari kedua, hari pertama telah berlalu. Malam itu mereka kembali sahur malam yang kedua dengan segelas air putih untuk satu orang. Hari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari bekerja kembali dengan orang Yahudi. Kemudian diberikan dapat 5 keping roti. Maka dia dikali di saat detik nak berbuka, datanglah wayatima, anak yatim. Wahai zuriat Nabi, kami anak yatim. Anak yatim sudah berhari-hari tak jiwa makan, bela kami makan. Allah Subhanahu wa taala di saat itu baginda Sayyidatina Aisyah Fatimah anha telah kembali mengumpulkan 5 keping roti, kemudian bagi semua kepada anak yatim. Hari kedua mereka berbuka dengan segelas air putih. Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan mereka. Tak memikirkan diri mereka lagi. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti ini? Apa yang membuat mereka ini memuliakan orang? Apa yang membuat mereka ini rela menderita? Yang penting umat manusia ini bahagia. Hari ketiga Allah Subhanahu wa taala kembali Sayyidina Ali bekerja juga sahur dengan air putih, kemudian berbuka. Jika 5 keping roti telah dibagikan, di saat tidak berbuka puasa, maka datanglah tawanan perang. Wahai zuriat Nabi, kami ini tawanan perang yang sudah berhari-hari tak jumpa makan, belah kami makan. Pada hari yang ketiga, Bapak yang mulia, itu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan kelembutan hatinya telah memberikan semua 5 keping roti kepada Asyirah tawanan perang. Allah Subhanahu wa taala, sifat siapa hari ini yang memiliki seperti